Ya aloha semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Gua harap kalian tetap sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Ada sedikit informasi buat kalian, yang mana karena target view-nya atau ROAS tidak mencapai target dalam 1 minggu, gua mutusin buat mengganti anime itu ke anime yang lainnya. Bukannya gak konsisten loh ya, tapi ingat, gua selalu memprioritaskan target view, aman atau gak buat ditonton, dan pendapat YouTube supaya tidak koneng. Ya, terlepas dari informasi barusan, pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang mengajarkan bahwa terkadang manusia bisa jadi lebih iblis daripada Raja Iblis. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat dari kalian yang nganggur tolong push dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Konyaku Haki Sareta episode kedua. いいパンチだったぞ。この世のすべてのいけないことを教え込む。 Scene berlanjut memperlihatkan ringkasan dari rencana kenakalan Allen di episode sebelumnya. Dirinya seolah tak percaya Charu bisa sangat bahagia hanya karena beberapa kue yang ia belikan sebelumnya. Yang bahkan Allen harus menyimpan semua kue itu menggunakan sihirnya. Karena Charu yang merasa eman jika harus memakan semuanya sekaligus. Mengetahui betapa sederhananya rasa bahagia Charu, Allen pun akan membiarkannya dan berniat memberikan pengalaman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di pagi harinya, nampaklah Allen yang baru aja terbangun dan langsung mengeluarkan tawa maunya begitu membaca ulang rencana yang telah ia susun semalaman. Nanda korewa? Sekeluarnya Allen dari ruangannya, ia nampak langsung disambut sama Charu yang sedang menyapu ruangan. Charu yang khawatir pada Allen yang terlihat sangat mengantuk pun memintanya untuk segera tidur lagi. Setelah mengiyakannya, Allen terlihat menanyakan soal sapu yang dibawa olehnya. 玄関のお掃除をしようと思いまして。ボロボロだったはずだが。 Allen kemudian memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri, namun Charu memberitahukan ia hanya ingin berinisiatif membersihkannya karena kemarin Allen telah membantunya. Sontak Allen pun terkejut dengan betapa tulusnya sosok malaikat waifuable di hadapannya itu. ゆっくりしてもいいんだぞ。でも習慣ですから。 Mendengar ucapan Charu barusan, Allen pun langsung menanyakan soal Charu yang berasal dari keluarga bangsawan, tapi malah terbiasa membersihkan rumah di sana. Mendengar pertanyaan itu, Charu pun hanya bisa tertawa kecil tanpa menjawabnya sama sekali. Dalam hati, Allen rupanya mengetahui betapa busuknya keluarga bangsawan yang didiami oleh Charu. Di mana meski mereka memiliki banyak pelayan, tapi mereka tetap menyuruh Charu untuk melakukan tugas pelayan meski ia merupakan anggota keluarga bangsawan juga. Allen pun merasa emosi hanya karena membayangkan apa yang telah dialami Charu selama ini. お掃除は静かにしますね。 Seperginya Charu, Allen menduga Charu sama sekali gak pernah berkata kasar pada orang lain dan hanya bisa memendam rasa dendam itu di dalam hati terdalamnya. Allen pun merasa akan beda ceritanya jika korbannya adalah dirinya sendiri. Allen pun merasa tiap orang pasti akan memiliki rasa dendam pada orang lain yang telah menyakitinya. Namun untuk kasus Charu, Allen menduga ia hanya ragu untuk mengatakan semua kebenciannya itu. Alasan yang kalian karena Charu merasa takut kepada mereka semua. Di tengah Allen yang masih mikir, secara tiba-tiba ありゃ、どちら様です。 ちょっと待って。 sekeluar Allen dengan kondisi panik, nampaknya seorang gadis Nekomimi yang datang dan merasa heran dengan kelakuan Allen barusan. Singkat waktu, gadis Nekomimi yang bernama Mia itu merasa aneh karena seorang mau sama seperti Allen mau merekrut seorang pelayan seperti itu. Mendengar hal itu, sontak Charu pun terkejut karena mengira Allen adalah mau beneran. Namun Allen memperjelas itu hanya sekedar julukan dan telah ia anggap sebagai aib bagi kehidupannya. Setelah itu, Mia yang merupakan kurir COD dari jasa pengiriman Satirus yang telah mengirimkan berbagai macam barang ke banyak tempat, dia langsung bisa mengenali Charu dari wajahnya yang terpampang jelas di koran. 固定したようなものだ。 Di saat Allen mencoba mencari alibi sembari bersiap dengan sihirnya, namun Mia terlihat menenangkannya karena kurir COD Satirus lebih mengutamakan privasi pelanggan ketimbang bergelut dengan mereka. うちのメイドさんがどこの誰だろうと知ってくっちゃないですにゃ。 Mendengar ucapan Mia barusan, jelas saja membuat Allen dan Charu langsung lega dalam seketika. Mia pun merasa gak masalah karena merasa kerajaan Nails berada di luar wilayah perusahaan Satirusnya. Mendengar ucapan itu, Allen pun langsung menanyakan apa yang akan terjadi jika kerajaan Nails berada di dalam wilayahnya. さあさあ、どうですかにゃ。 反応は危なかった。
Scene berlanjut di dalam rumah. Nampaknya Mia yang harus menerima pesan ramuan grosir buatan Allen yang akan mereka jual ke toko sihir di kota. 素晴らしい魔法薬だと街で大評判ですからにゃ。 Mengetahui betapa hebatnya Allen dalam membuat sejumlah ramuan, Mia menawarkannya untuk tinggal di kota. Namun jelas tawaran itu langsung ditolak olehnya. Dan alasannya gak lain karena ia sangat membenci kerumunan manusia dan lebih memilih menjadi introvert di tengah hutan seperti itu. 相変わらずの人嫌いですにゃ。余計なお世話だ。 Di tengah Mia yang ketakutan, dia juga meluruskan, itulah alasan kenapa Allen berakhir dengan julukan Raja Iblis seperti itu. Meski terkejut karena belum mengetahuinya, namun Allen mewajarkan julukan itu karena ia sendiri telah melihat dengan mata kepalanya sendiri di saat sedang memperingati 3 bocil yang masih main di tengah hutan meski matahari telah terbenam. おいガキど気をつけろ。 Dan karena 3 bocil kampret itu juga beredar cerita horor tentang mansion uji nyali di tengah hutan itu. Mendengar semua itu, Charu pun akhirnya percaya bahwa Raja Iblis memang hanya sekedar julukan orang-orang pada Allen. Mia yang sudah kenal Allen sejak lama langsung menambahkan bahwa Allen adalah tipe orang yang tak ingin terlibat dengan manusia, tapi juga nggak bisa mengabaikan permintaan tolong dari mereka. いい加減趣味とか生きがいとか。だから余計なお世話だと。 Singkat cerita, Allen berniat memesan sesuatu dari jasa pengiriman satirusnya. Mendengar hal itu, jelas Mia langsung bersemangat mengeluarkan pamflet penjualan perusahaannya. Setelah memutuskannya, Allen nampak memberikan buku pamflet itu ke Charu, yang mana ia memintanya untuk membeli beberapa barang yang ia inginkan. ものはわからないからな。 Setelah beres, Charu yang berniat mengembalikan semua uang Allen suatu saat nanti, namun jelas Allen menolaknya. Charu pun merasa gak enak, karena bahkan sebelumnya Allen telah membelikan banyak sekali kue yang pastinya gak murah sama sekali. Allen pun menenangkannya dan memberitahukan apa yang akan terjadi jika Charu terus-menerus merasa sungkan padanya. 買い揃えてやるからな。 Melihat kedekatan Allen dan Charu, Mia pun gak bisa menahan tawanya karena melihat Charu yang kerepotan menghadapi Allen yang sangat keras kepala. Dia menyarankan supaya Charu memarahi Allen secara langsung. Mendengar hal itu, Charu menolaknya karena merasa Allen adalah penyelamatnya. Merasa Charu terlalu naif, Mia pun memberitahukan ia akan mengulti Allen jika ia berani bertingkah angkuh padanya. 借りるのですにゃ。それだ。 Ternyata, satu ide berwujud terbesit dalam pikiran Allen, dan hal itu mau ia terapkan ke rencana kenakalannya Charu. Scene berlanjut memperlihatkan pesanan Charu dan Allen yang telah tiba. Berbeda halnya dengan Charu yang hanya memesan paket kecil, Allen terlihat memesan paket segede gaban. Setelah Allen mengintipnya, ia merasa pesanannya itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Mia pun merasa heran kenapa Raja Iblis Magaran seperti Allen mau memakai benda seperti itu. Allen pun meluruskan bahwa yang akan menggunakannya adalah Charu. Melihat Mia yang sangat terkejut, sontak hal itu membuat Charu ketakutan memikirkan benda apa yang baru aja dibeli sama Allen. どうだ？ Setelah Mia menjelaskan benda itu digunakan untuk latihan tinju, namun yang jadi penasaran Charu ialah untuk apa Allen membeli benda seperti itu. Mengira itu untuk olahraga semata, namun ternyata 今回のいけないことだ。そういうプレイですかにゃ。会いたいけど女の子に。 mendengar ucapan Mia barusan, sontak Allen pun langsung meluruskan kesalahpahaman yang sedang dipikirkan olehnya. Singkat cerita, setelah menempelkan foto mantan tunangannya Charu ke samsak tinju itu, namun sayangnya, apa yang dipikirkan Allen soal Charu tidaklah sederhana sama sekali. Karena meski telah diberi perintah, dan meski telah diprovokasi tentang betapa tragisnya kehidupannya, karena terus direndahkan oleh keluarga bangsawannya bahkan sampai dibuang oleh sang pangeran, akan tetapi Charu mengaku tidak bisa melakukan apapun, dan pikiran positifnya karena merasa telah dibesarkan oleh keluarganya, serta merasa tidak pantas untuk pangeran, jelas hal itu membuat Charu tak bisa menaruh dendam, mau sejahat apapun mereka padanya. Mendengar hal itu, sontak Allen pun merasa emosi, karena rencananya telah gagal total. 自分の心ときちんと向き合えていない。 Mia kemudian mendekati Allen dan membisikkan pinjam dulu. Membisikkan ikut campur urusan orang lain, itu tidak keren sama sekali. Allen yang merasa hampir setuju dengan argumen Mia barusan, jelas membuat Mia mempertanyakan kata hampirnya, yang mana ternyata Allen masih bersikeras dalam memahami perasaan Charu yang sudah terlalu dalam menerima rasa sakit seperti itu. Dan berhubung ia adalah tipe yang gak mau sabar, Allen pun mendekati Charu
dan memintanya untuk melakukan hal yang jauh lebih gila dari menghajar sebuah samsak tinju. の代わりに俺を殴れ。 Mendengar ucapan Allen barusan, sontak hal itu langsung membuat Charu terguncang karena merasa tak mungkin bisa melakukannya. Mia bahkan sampai mengira Allen memang punya hobi S dan M. Allen yang gak menerima penolakan pun terus menekan Charu untuk melakukannya. Di saat Charu yang terus menolaknya, seketika itu pula Allen pun memperjelas bahwa itu bukan masalah Charu mau atau tidak melakukannya, tapi yang pasti Charu akan melakukannya. Dan sekali, Allen baru aja menggunakan sihirnya agar Charu memukulnya sekeras mungkin. Hal itu jelas membuat Charu gemeteran tanpa henti karena merasa bersalah telah memukul Allen, meski itu bukan kehendaknya sama sekali. いいパンチだったぞ。 Allen kemudian memberitahukan, meski Charu memukulnya, menginjaknya, atau bahkan mengatainya sekalipun, apapun itu, ya pasti Allen meyakinkan dirinya tak akan pernah meninggalkan Charu sampai kapanpun. Dirinya akan selalu berada di sisinya, dan dirinya meminta Charu untuk lebih merasakan semua hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. お前は自由なんだ。 Setelah terus diomeli tanpa henti, Allen malah merasa senang karena mendapati Charu yang ternyata bisa marah juga. Demi bisa menghentikan omelan Charu, Allen pun menenangkan bahwa luka seperti itu bisa ia sembuhkan dalam waktu singkat. この通り。 Meski tawakan hal itu, namun Charu tetap mengomelinya karena mau bagaimanapun, pukulannya tadi telah melukainya. でも痛い思いをした事実は変わりませんよね。今後一切やめてください。 Gak kuat dengan permohonan Charu barusan, Allen ternyata langsung menarik kembali sarung tinjunya dan berjanji tak akan pernah melakukannya lagi. Charu sendiri juga berjanji akan lebih berusaha dalam mengekspresikan isi hatinya, dan hal itu jelas membuat Allen jadi sangat bahagia mendengarnya. シャーロットはここからやり直すんだ。 Mia yang dari tadi jadi obat nyamuk hanya bisa memandangi dua entitas gula yang gak begitu overdosis, tapi masih bisa membuat para zombie sekejang-kejang dibuatnya. Meski Allen berniat membalikan pesanan samsaknya itu, namun Mia tidak marah sama sekali dan malah ingin Allen untuk terus berlangganan di perusahaan Satirusnya. Allen yang memang gak ada niatan mengganti jasa pengirimannya langsung menanyakan alasan kenapa Mia mengatakan hal seperti itu. Allen dan Charu yang dasarnya polos pun sama sekali gak paham kenapa mereka harus membeli perlengkapan bayi dan sejenisnya seperti itu. Yang mana artinya Mia telah memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Di tengah bersemangatnya Mia dan kepolosan kedua buciners ini, mereka tidak menyadari adanya sosok yang mengawasi mereka dari kejauhan. 見つけた。 Dan berakhirlah alur cerita anime Konyaku Haki Sareta episode kedua. Ada satu hal yang mau gue bahas kali ini, yaitu tentang jadwal perilisan anime baru. Gue menghargai kalian yang sering komen lanjut-lanjut episode berikutnya dan sejenisnya. Tapi bro, gue mau tanya ke kalian yang suka komen kayak gitu. Apa sulitnya searching di Google, lalu ketik kenapa anime hanya rilis satu episode per minggu? Atau jadwal anime fall 2023? Atau buka langsung aja situs My Anomalist-nya? Lalu lihat jadwal tayang anime yang mau kalian lihat. Gua ngomong gini pasti ada yang bodang-banding, "Loh bang, itu so-so Freyren bisa 4 episode langsung." Atau, "Loh bang, tapi channel ini itu bisa 1 season langsung." Gini loh ya Cil, lo mending ngerjain PR lu aja deh daripada gua jelasin lu nya kagak paham. Tapi gak apa-apa, gua jelasin. Kenapa anime so-so Freyren bisa 4 episode langsung pas perdananya? Salah satu faktornya karena total episode mereka adalah 28 episode. Meski mereka hanya berniat mengambil 2 core saja ya, bukan 3 core. Maka dari itu, demi mempersingkat core-nya mereka membuat episode perdananya menjadi 4 episode, supaya 24 episode sisanya nanti bisa berjalan sesuai jatah core mereka. Lalu untuk yang YouTuber inilah itulah, dilihat mereka itu anime baru atau anime lama. Yang gue gak suka dari para YouTuber per season ini, mereka biasanya gak mencantumkan tahun rilis anime originalnya. Jadi banyak viewernya yang gak tahu bedanya anime baru dan juga anime lama. Jadi intinya, gua mohon ke kalian untuk jangan malas mencari informasi. Generasi kalian diberi kemudahan berupa HP, yang manfaatinlah sebaik mungkin. Beda sama zaman gua, yang pas SD sampai SMP kelas 1 masih harus baca buku sebegitu tebelnya. Membaca bukanlah sebuah beban. Membaca akan menuntun kalian ke masa depan yang lebih baik. Kalau kecilnya aja udah malas baca,
Gedenya mau jadi apa kalian? So gitu aja dari gua, sorry banget kalau ada salah kata. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.